benarkah corona tidak meluas di Indonesia? Pagi ini saya mendapatkan WA dari seseorang yang memberikan tulisan bahwa corona tidak meluas di Indonesia. Tulisannya ini kurang jelas memang dari siapa, tapi sepertinya dia mengatasnamakan ahli sejarah dan ahli akhir zaman. Dibuka tulisannya bahwa tulisannya ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan salah pihak dan yang lainnya sebagainya. Tapi faktanya bahwa hari ini para ulama telah memberikan fatwanya agar umat Islam untuk membatasi daripada sholat berjamaah di masjid. Itu salah satunya. Dan mengurangi aktivitas di luar. Ini sebagai bentuk pencegahan. Apakah ini artinya umat Islam takut? Umat Islam benar-benar tidak akan terjangkiti? Benarkah umat Islam akan terlindungi ketika di dalam masjid? Ini yang insyaallah pelan-pelan nanti bisa sambil terjawab. Namun jika pernyataannya menyebutkan bahwa karena di Indonesia adalah umat Islam, corona tidak akan meluas, bila kita kembalikan ke hadis, rasanya sulit akan kita terima secara dalil, karena Nabi SAW mengingatkan, la ta'na ummati ilal bit-ta'ni wat-ta'un. Umatku tidak akan musnah kecuali dengan pembunuhan dan wabah ta'un. Ini disebutkan di dalam Musnad Ahmad di nomor hadis 23.869. Jadi dua penyebab musnahnya umat Islam, pembunuhan dan wabah. Kok bisa? Umat Islam adalah umat yang takwa, umat yang dibentuk untuk menuju takwa, sehingga mereka percaya, kita percaya bahwa kematian itu sudah pasti. Tidak ada yang mengingkari hal itu. Itu umat Islam. Sehingga kita kadang terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa wabah tidak akan menjangkiti kita. Padahal Nabi sendiri sudah menyebutkan bahwa umat Islam tidak akan musnah kecuali karena pembunuhan dan ta'un. Mari kita kenali dulu yang disebut dengan wabah, yang disebut dengan corona. Kita ambil dari hadis. Ini disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana ia pernah bertanya kepada Usamah bin Zaid, apa yang pernah kamu dengar dari Rasulullah SAW tentang penyakit ta'un? Lalu Usamah menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ia merupakan dosa yang dikirim kepada Bani Israel atau sekelompok umat sebelum kalian. Lalu lanjut, beliau mengatakan bahwa bila kalian mendapati sebuah negeri terkena wabah itu, maka jangan masuki. Bila wabah itu menjangkiti negeri di mana kalian berada, maka jangan kalian keluar dari negeri tersebut. Dua hadis ini sebenarnya sudah membantah bahwa corona tidak meluas di Indonesia. Kenapa? Satu, umat Islam musnahnya. Dua tadi terbantahkan. Perintah Nabi, jika memasuki suatu negeri yang terkena wabah, jangan masuki. Jika negeri kita dalam wabah, jangan keluar dari negeri kita.
Artinya apa? Kita bisa tertular dan kita juga bisa menularkan. Makanya tidak salah jika para ulama telah mengeluarkan fatwa untuk membatasi pergerakan umat Islam, termasuk sholat berjamaah ke masjid. Begitu juga umroh dan menunaikan haji di Makkah, di Masjidil Haram. Insya Allah mudah-mudahan tidak sampai ke haji, umat Islam sudah bisa berkumpul di Masjidil Haram. Insya Allah, mohon doa kita semua dan ikhtiar kita juga semua, kesabaran kita untuk menghadapi wabah ini. Dikatakan corona tidak meluas di Indonesia, negeri-negeri Muslim lah saya katakan, nggak hanya Indonesia. Tapi faktanya hari ini corona udah memasuki dan mulai menyerang negeri-negeri Muslim. Udah jelas. Bukan tidak mungkin data-data orang yang terkena korban tidak terpublish semua. Dan dari awalnya kita memang disuguhi dengan informasi-informasi yang beragam. Jadi di era keterbukaan ini banyak disisipkan informasi-informasi hoax. Jika zaman dulu kita terbatas informasi, satu pintu informasi. Sekarang banyak informasi tapi disisipi dengan hoax, berita, pertandingan berita, sehingga orang bingung mengikuti yang mana. Dan di negerinya sendiri banyak terjadi pembatasan daripada berita dan informasi. Kalau kita kembalikan kenapa corona bisa memasuki negeri-negeri Muslim, ya karena kita abai. Disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar. Ini disebutkan dalam surah Asy-Syura 30. Kenapa ke tangan kita sendiri? Udah kita yang membuat. Hadis tadi jelas. Jika ada wabah di suatu negeri, jangan masuki. Jika negeri kita mau wabah, jangan keluar. Tapi apa yang terjadi ketika wabah ini menyerbat di negeri Cina? Kita menjemput orang-orang berusaha mengambil warga negaranya yang di Wuhan. Orang-orang yang dari Wuhan berlarian keluar. Bahkan ada negara-negara yang membuka diri terhadap dari orang-orang dari Cina. Apa nggak ini udah kebalikan daripada hadis tadi? Disuruh jangan masuki malah jemput kita. Disuruh jangan keluar malah kita terima. Kan udah kebalikannya daripada hadis yang tadi. Jadi kenapa ini bisa menyerang? Ya karena kesalahan kita sendiri. Dan kita menyikapi hal ini memang beragam. Ketika para ulama ini bukan hanya di Indonesia aja yang memberikan fatwa tentang hal ini, membatasi masjid, mulai dari Arab Saudi, Kuwait, Malaysia tetangga kita, Singapura juga udah, dan Indonesia kemarin. Mari kita berprasangka baik terhadap fatwa tersebut untuk menjaga umat, menjaga jangan sampai virus itu mewabah melalui masjid. Jika mewabah mulai masjid, bisa bayangkan berapa persen kita yang sholat di masjid, berapa persen generasi masjid dari jumlah umat Islam. Ketika virus mulai menjangkiti masjid melalui,
Katakan nggak di masjidnya, di sekitar masjidnya. Salaman sebelum masjid dan lain sebagainya. Mau masuk ke masjid kita salaman dan lain sebagainya. Jangan sampai yang disebutkan Nabi, kekhawatiran Nabi bahwa umatku tidak akan musnah kecuali dengan pembunuhan dan wabah taun. Mari kita menjaga diri, membatasi diri. Mari kita berbaik sangka kepada para ulama. Mereka ingin menjaga umatnya. Tapi kenapa yang lain terbuka, kelenteng gereja nggak ada gini-gini? Ini urusan umat Islam. Umat ulama ingin menjaga umatnya. Iya, azal kan udah di tangan Allah, udah ditetapkan siapa. Corona nggak akan mencabut karena udah ada daftarnya. Iya, benar. Kita tawakal kepada Allah. Kita udah yakin itu. Tapi bukankah tawakal itu didahului dengan iman? Disebutkan di Surat Ali Imran di ayat terakhir. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, bersabarlah, kuatkan sabarmu. Tetap bersiap siaga dan bertawakal kepada Allah. Semoga engkau beruntung. Apa artinya ayat ini? Hai orang-orang beriman. Tawakal terakhir. Hai orang-orang beriman. Iman dulu, baru sabar. Iman, sabar, kuatkan kesabaran, dan tetap siaga, tetap waspada. Yang keempat, baru kelima, tawakal. Jangan tawakalnya di depan. Iman kita yang pertama tadi, orang yang beriman akan patuh pada ulil amrinya. Ada ulil amri yang berbeda terhadap mencikapi virus corona ini. Semuanya menunjukkan pada kita untuk membatasi diri. Bahkan sampai ke masjid kita batasi. Ketika kita udah menerima dari ulama, patuh, taat, sabar. Berat memang gak ke masjid, berat. Nangis kita nengok masjid di Kuwait ketika azannya as-salatu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Sedih, tapi perintah Allah sabar. Lalu apa lagi? Kuatkan kesabaranmu. Itu yang ketiga. Kuatkan kesabaran. Yang keempat apa? Siap siaga, waspada. Jangan lalai. Bentuk benteng-benteng sel di rumah. Disuruh kita sholat di sekitar kita. Kuatkan lagi, siap siaga di rumah-rumah kita, di tempat-tempat kerja kita. Bentuk jemaah-jemaah kecil. Ini siap siaga kita, waspada kita. Baru ujungnya bertawakal pada Allah, takwa. Kalaupun kita kena virus, takwa kepada Allah, yakin, syahid nilainya. Ini supaya kita beruntung. Kalau Anda yang pernah mengikuti kajian saya tentang jejak perjalanan akhirat, kalau kita lihat struktur ayat Ali Imran 200 ini surga yang tinggi, dua surga yang di atas. Artinya apa? Jika kita yang melalaikan ini, jatuhnya kita tetap surga, nggak sia-sia. Tapi surga dua yang di bawah. Artinya apa? Mampir dulu di neraka. Ada yang sebentar,
ada yang lama, tergantung. Kita siap mati, tapi apa yang kita siapkan untuk mati kita? Kita siap dijemput azal kita, tapi apa yang kita siapkan di alam kubur? Apa yang kita siapkan di alam hisab? Udahkah kita siapkan? Saya sendiri aja nggak merasa bisa. Walaupun saya siap mati, tapi saya masih ingin untuk menyiapkan diri, menyiapkan bekal saya. Apa dosa besar yang belum kita tinggalkan? Apa hutang, ada hutang lagi yang belum dibayar? Apa dosa kita terhadap orang lain yang belum kita minta maaf? Yakin kita bisa melewati itu? Tidak. Koreksi diri kita sendiri. Saya sendiri belum berani menyamin. Masih ada dosa-dosa lain yang mungkin belum saya sadari. Dosa kepada orang lain yang belum saya ingat. Tapi saya pernah berbuat salah kepada orang itu. Ada hutang-hutang saya yang masih belum saya bayar. Ingat, ketika kita dilarang, dibatasi untuk ke masjid, seberapa besar iman kita dibandingkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata kepada muazzinnya ketika hujan. Ini hujan, bukan karena corona, karena hujan. Apa kata muazzinnya? Jika aku mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jangan teruskan dengan hayalas shalah, tapi serulah dengan shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian masing-masing. Mendengar itu, orang-orang pada banyak mengingkari. Tapi Ibnu Abbas berkata, yang demikian itu telah dikerjakan oleh orang-orang yang lebih baik dariku. Sungguh Jumat merupakan kewajiban, namun aku tidak bermaksud menyuruh kalian keluar rumah melalui jalan yang berlumpur lagi becek. Ini Ibnu Abbas, orang yang faqih dengan Al-Quran dan menafsirkan ayat. Bahkan beliau ketika lahirnya, Nabi SAW yang mendoakan. Di hadis ini banyak yang mengingkari. Apakah kita termasuk yang mengingkari? Shollu fi buyutikum. Dan ini karena hujan, bukan corona. Mana lebih berat, corona dengan hujan? Dan beliau menyatakannya agar orang percaya ini dari kerjakan orang yang lebih baik daripadaku. Siapa itu? Khalifah Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebutkan di hari Jumat. Lalu mungkin kita ada yang berpikir, kami makan apa? Kami usaha apa? Ketika ini dipertanyakan, apakah kita meragukan Allah? Kita nggak takut corona, tapi takut nggak makan anak istri. Sama halnya keluar dari kandang harimau, masuk ke kandang buaya. Nggak takut corona, tapi ragu Allah dengan rezekinya. Seberapa besar urusan kita? Seberapa besar pentingnya urusan kita dibandingkan Khalifah Umar? Beliau memimpin pasukan yang besar dari Madinah menuju Syam untuk membebaskan Syam. Udah sampai di Sa yang dekat dengan Syam, berapa jauh? Perjalanan sebulan lebih dari Madinah sampai ke Syam. Udah dekat Syam, perbatasan, beliau membatalkan itu. Karena apa? Karena ada wabah. Dimusyawarahkan sampai 3 kali, baru akhirnya beliau memutuskan untuk kembali. Musyawarah kedua beda, musyawarah kedua beda, ketiga baru sepakat pulang. Dan memang ada sahabat yang bertanya, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Maka Khalifah Umar menjawab, kalau saja bukan kamu yang menjawab, wahai Abu Ubadah,
Ya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapatmu jika kamu memiliki unta, kemudian kamu tiba di sebuah lembah yang punya dua daerah, yang satu subur, yang satu kering? Tahukah kamu, jika kamu membawa ke tempat yang subur, niscaya kamu membawanya dengan takdir Allah. Dan jika kamu membawanya ke tempat yang kering, itu juga kamu membawanya dengan takdir Allah. Lalu ketika itu muncul Abdurrahman bin Auf. Dia nggak ikut musyawarah. Lalu ia sampaikan hadis. Jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, maka jangan masuki. Jika dia menjangkiti negeri kalian, maka jangan kalian keluar darinya. Langsung Khalifah Umar balik kanan. Kembali, tinggalkan perdebatan itu. Mari kita berprasangka baik terhadap para ulama. Ini untuk menjaga umat. Untuk menjaga umat agar tidak musnah. Karena dua peringatan Nabi tadi, umat ini tidak akan musnah kecuali karena pembunuhan dan wabah. Semoga kita termasuk umat-umat yang selamat di dunia, selamat di akhirat, mulia di dunia, dan menjadi termasuk orang yang mendapat rahmat di akhirat, termasuk dalam kelompok orang yang ditempatkan di surga, dua surga yang di atas. Syukur-syukur kita bisa meraih yang tertingginya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.